Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa pilih saya. Saya janji akan... Emang jadi pemilunya? Gonjang-ganjing penundaan pemilu ramai jadi bahan omongan. Bahkan, elit-elit partai ikut dibuat marah oleh wacana itu. Pak SBY salah satunya. Ketua Majelis Tinggi Demokrat tersebut meminta jangan ada yang bermain api dengan mengganggu jalannya politik di negeri ini. Tenang Pak, tenang. Ditunggu loh Pak lukisan Bapak selanjutnya. Bukan hanya Pak SBY, Bu Mega juga dibuat berang dengan isu tersebut. Ia bahkan sampai menelpon Menko Polhukam dan marah karena hal itu. Haduh, tapi Ibu nggak curhat lagi kan sama Pak Mahfud? Sengkarut penundaan pemilu 2024 bermula saat Partai Prima dinyatakan tak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik untuk maju ke pemilu 2024. Prima pun menggugat sengketa KPU ke Bawaslu RI sekitar Oktober 2022. Kala itu, mediasi kedua belah pihak buntu dan Prima dinyatakan menang dalam proses sidang. Bawaslu memerintahkan KPU membuka kesempatan kembali bagi Prima melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Namun, Prima tetap dinyatakan tak memenuhi syarat untuk kedua kalinya. Selanjutnya, Prima juga 2 kali menggugat sengketa KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan pertama tidak diterima dan gugatan kedua ditolak. Angin berbalik bagi Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang Prima layangkan dikabulkan dan berimbas pada putusan menunda pemilu 2024. Tak gentar mendapat banyak sorotan, Partai Prima menyentil banyak pihak yang merasa kepanasan. Salah satunya Mahfud MD. Waduh, jangan ada yang main belakang loh ini. Mahfud MD menjadi salah satu tokoh yang disentil partai yang dipimpin Agus Jabu Priyono. Mahfud mengatakan bahwa penundaan pemilu dapat membahayakan negara. Bahkan, Mahfud menyatakan akan melawan habis-habisan wacana tersebut. Sabar Pak Mahfud, sabar. Prima menilai Menko Polhukam terlalu reaktif dan dituding tidak meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, KPU secara resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan perdata Partai Prima. Pengajuan banding itu dilakukan pada Jumat 10 Maret 2023. Di lain pihak, Partai Prima mengaku siap mencabut gugatan perdata yang dilayangkan. Prima siap berkompromi asal ya bisa ikut pemilu 2024. Haduh, tetep ya. Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima memang masih kekeh untuk ikut Pesta Demokrasi 2024. Tak gentar, disorot sana-sini, tetap tegar menyiapkan strategi. Mereka juga sudah menyiapkan sejumlah kejutan seandainya berbagai upaya hukum mentok untuk menjadi peserta pemilu 2024. Wow, kejutan apa nih? Dengan adanya perkara ini, Partai Prima semakin ramai diperbincangkan dan menimbulkan pertanyaan, siapa sih sebenarnya sosok di balik Partai Prima ini sampai-sampai gugatannya dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangan-jangan... Partai Prima bermula dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Partai ini dibentuk oleh aktivis 1998 yang anti terhadap rezim Orde Baru.
Ketua Umum Partai Prima, Agus Jabo Priyono, merupakan aktivis di Solo yang dulunya merupakan petinggi dari PRD. Pada tahun 1996, Agus Jabo mendirikan Partai Rakyat Demokratik bersama Budiman Sujatmiko. Pada tahun 1999, PRD mengikuti pemilu pertamanya, namun setelahnya gaung partai itu hilang. Hingga pada tahun 2021, Agus Jabo kembali muncul mendeklarasikan Partai Prima. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebut Partai Prima cukup cerdik dengan mencari keadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meskipun apa yang dilakukan tidak pas, karena dalam aturan konflik pemilu, hanya Bawaslu yang dapat menyelesaikan masalah parpol yang merasa dirugikan. Langkah Partai Prima dapat menjadi presiden buruk ke depan yang dapat memancing pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi memang apa yang terjadi pada Partai Prima ini relatifly lebih elegan, lebih konstitusional, dan tidak seperti sebelumnya yang dianggap inkonstitusional. Ketika ada elit partai, ketika ada menteri yang silih berganti bicara tentang pentingnya penundaan pemilu dan jabatan presiden, publik kan bereaksi cukup keras. Karena itu dianggap melampaui batas undang-undang, itu jelas menabrak Undang-Undang Dasar 45 dan menabrak Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017. Tapi ketika Partai Prima memenangkan pertarungan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, orang menganggap ini juga bagian dari bagaimana ada kekuatan besar yang sebenarnya tidak tampak gitu ya, dan terlihat lebih konstitusional. Bagaimana soal penundaan pemilu itu sebenarnya cukup nyata di depan mata. Coba bisa dibayangkan kalau putusan negeri Jakarta Pusat ini dijalankan oleh KPU, di mana KPU tidak menjalankan tahapan-tahapan yang sudah ada, menyetop secara keseluruhan, itu artinya pemilu tidak akan terjadi di 2024, tapi akan terjadi di 2025. Jadi bagi saya satu sisi memang agak rumit untuk membuktikan bahwa ada kekuatan besar yang mendrive Partai Prima gitu, tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa gerakan untuk melakukan penundaan pemilu ini kan secara simultan sering dilakukan, sering terjadi, dan sudah banyak elit di negara ini silih berganti sudah menyampaikan kepada publik yang seakan-akan ini ada pertalian historis politiknya yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Artinya Partai Prima ini punya penasehat spiritual politik yang cukup canggih untuk mencari keadilan dalam konteks ini. Kita tinggal tunggu apakah pemilu betul ditunda atau tetap berlangsung sesuai jadwal 14 Februari 2024. Bu, jadi nyumbang nggak nih? Ntar, nunggu kepastian dulu pemilunya jadi atau enggak. Ya